Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqallahu li'adzabil qabr." Kata Rasul, barang siapa dia meninggal niki na semate, barang siapa dia meninggalnya pada malam Jumat atau meninggalnya pada hari Jumat, maka insya Allah akan diringankan oleh api kuburan berkahnya hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam saya dimudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan insya Allah anaknya soleh solehah. Dan mudah-mudahan insya Allah masuk surga. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Tarwih yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, seperti malam ini mendengarkan ceramah dan tausiah, maka seluruh materi yang dia lewati akan menjadi saksi nanti di yaumul kiamah. Jadi seluruh materi yang kita lewati akan menjadi saksi. Apakah itu bebatuan, apakah itu kerikil, semua yang bersifat materi yang dilihat oleh kasat mata, maka insya Allah apa yang kita lakukan semua akan bernilai saksi nanti di akhirat kemudian. Dan materi itu tidak akan berhenti memintakan menjadi saksi sebelum kita diantarkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istimewa ini Bapak, istimewa ini Ibu, kalau di setiap malam pergi mendengarkan ceramah, kemudian kita laksanakan salat sunat tarawih, insya Allah apapun yang kita lakukan itu akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Pakaian yang kita pakai akan menjadi saksi, peci yang kita pakai akan menjadi saksi, sarung-sarung yang kita pakai semua akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Apalagi kalau dibawa motor tak, dibawa mobil tak, mobil itu insya Allah membawa keberkahan. Jadi itu towepa wadimo oto wadima baraka. Kalau kita ingin membawa keberkahan itu motor ta, setidaknya itu motor dipakai salat berjamaah di masjid. Karena itu akan menjadi motor yang baraka. Karena tidak semua harta yang kita miliki ini akan menyelamatkan kita nanti di akhirat kemudian. Dan tidak mungkin juga apa yang kita miliki hari ini kita akan dapatkan nanti di akhirat kemudian. Tergantung kita bagaimana kita melakukan hal tersebut, apakah selalu dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau dalam keadaan tidak yang diridhoi. Maka momentum malam ini memasuki malam yang ke-7, 6 puasa kita lewatkan, dan hari ini pas malam Jumat. Nabilan temangku malam sunnah Rasul. Apa sunnah-sunnah Rasul? Banyak-banyak kita beribadah di malam Jumat ini. Banyak-banyak kita begadang di malam ini. Karena insya Allah barang siapa yang melakukan amal-amal kebaikan di malam Jumat, maka insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang bertaubat pada malam Jumat, maka insya Allah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan barang siapa yang bersalawat di malam Jumat, maka insya Allah segala dosa-dosanya 1 tahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakahna waninna Jumat. Alhamdulillah. Jadi kemuliaan ini Pak, kita mampu mendapatkan malam Jumat. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqallahu li'adzabil qabr." Kata Rasul, barang siapa dia meninggal, niki na semate, barang siapa dia meninggalnya pada malam Jumat atau meninggalnya pada hari Jumat, maka insya Allah akan diringankan oleh api kuburan berkahnya hari Jumat. Jadi salah satu keistimewaan yang dikandung pada malam Jumat, ketika mati insya Allah diringankan, bahkan dibebaskan oleh api kuburan. Jadi bagus itu kalau mau mati malam Jumat. Siapa mau mati? Pas malam ini. Ini keistimewaannya. Di setiap langkahnya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam Jumat istimewanya adalah tempat kita untuk bertakarruf, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan ya Rabb. Berbagai macam dosa dan maksiat aku tak lakukan ya Rabb. May galada ni dosa aku puang. Dena gagamulen rekeng tidak bisa kuhutung ya Rabb. Kemampuan, keistimewaan dengan keampunan yang kau berikan ya Rabb. Mudah-mudahan engkau mengampuni segala dosa-dosaku yang telah lalu. Makanya tuh ketika malam Jumat banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Coba semuanya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Coba mikir. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada berkata ustaz panjang sekali, dipendekin. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ada berkata ustaz masih panjang, dipendekin lagi boleh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada berkata ustaz masih panjang, dipendekin lagi boleh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada berkata ustaz masih panjang, bisa gitu. Astaga. Tidak ada itu Pak. Bilangin malaikat, ini juga bapak buntu sekali. Ya, hanya sampai astagfirullah. Duduk, astagfirullah, 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 astagfirullah. Karena ini Pak, dosa tidak pernah kita lepas daripada kesalahan. Adakah manusia yang sempurna di dunia ini? Tidak ada. Adakah manusia yang tidak pernah berdosa di dunia ini? Tidak ada. Pasti semua kita pernah bersalah dan berkhilaf. Makanya Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, kembalilah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Garis besarnya kata Imam Al-Ghazali, dosa itu menjadi dua. Yang pertama ada dosa kepada Allah, yang kedua ada dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah dengan taubatan nasuha. Bagaimana caranya? Kita mandi sunnat taubat. Habis itu kita salah sunat 2 rakaat. Waktunya siapapun dan dimanapun bisa kita laksanakan, kecuali di waktu-waktu haram kita untuk sholat. Tapi lebih bagusnya antara maghrib dan isya. Agar niatna usolli sunnat taubat rakaataini adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Tidak tahu bahasa Indonesia, pakai bahasa Bugis.
Idi mani bawang, buang. Maniaka masabaja sunnah taubat, duan rakang, sunnah karena Allah, Allahu Akbar. Esan. Tidak tahu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Bugis. Tidak tahu pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Sorong. Apa bahasa Sorongnya? Allahu Akbar saja. Kayak itu. Yang penting masuk dan tujuannya tertuju. Ya, itu bisa. Niat ya Rab, saya berniat salah sunnah taubat kepadamu. Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca maki doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila. Sampai seterusnya. Habis itu baca surah Al-Fatihah. Tidak tahu Al-Fatihah? Alhamdulillah. Itu tonji. Sama ji. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Setelah baca amin, ambil maki surah-surah pendek. Mana kita hafal? Ada mengatakan kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, kul huwallahu ahad rakaat kedua. Tidak hafal kul huwallahu ahad, baca kul a'udzu birabbil falaq. Tidak baca kul a'udzu birabbil falaq, baca kul a'udzu birabbin nas. Tidak hafal juga itu, cukup surah Al-Fatihah sah. Jadi itu niat Pak. Itu sholat gampang sekali. Kita yang selalu bikin susah. Anu Ustaz, apa anu? Kamu yang tidak mau sholat. Betul? Beribadah mako, sholat mako, datang malam Jumat ya Rab. Saya bermohon kepadamu sholat, ruku sujud di hadapan Allah ya Rab. Setiap sujudku, di setiap rukuku, di setiap istighfarku hanya untuk kepadamu ya Rab. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidup dan matiku hanya untuk kepadamu. Just for you, oh my God. Itu jiku tahu. Hanya kepadamu ya Rabb. Di momentum malam Jumat Allah berikan keistimewaan dengan salah sunnah taubat yang kita lakukan. Apa yang bisa diampunkan dalam bentuk taubat? Berzina, minum minuman keras, main judi. Insya Allah dengan taubat, berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Yang bahayanya dosa kepada manusia. Ya? Bagaimana caranya? Pertama tetap bertobat kepada Allah. Yang kedua minta maaf yang pernah kita dosai. Tabi daeng, hilang itu manggata. Bukan perampok ambil, saya yang ambil. Tabi daeng, pernah tuh hilang pisang hijau tak. Bukan anak-anak yang ambil saya. Jujur ki, pernah diambil orang lain haknya yang bukan hak tak. Baru itu halal, baru diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah kau ambil haknya orang lain, pernah kau korupsi, kau jadi pejabat, tapi kau salah gunakan amanah itu. Demi Allah, tidak akan pernah diterima ibadahmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wahai para pejabat, hati-hati kau jalankan amanahnya rakyat. Kapan kau salah gunakan? Demi Allah, tanggung jawabnya bukan hanya di dunia, tapi sampai nanti di akhirat kemudian. Sekarang kan sudah momentum nih Pak. Sudah dilantik nih semua. Gubernur, bupati, wali kota. Termasuk di Makassar. Baru-baru. Bupati, gubernur, dan termasuk wali kota. Pada saat ku telepon Pak Bupatiku Bulukumba, Haji Andi Mukhtar Ali Yusuf langsung ku telepon. Pak Bupati, amanahmu ini adalah amanah yang kedua. Kau jaga amanah itu. Kapan kau salah gunakan amanahmu, maka demi Allah tanggung jawabmu maha besar. Saya sebagai dai, saya sebagai tokoh agama, wajib kau sampaikan. Kapan tidak, saya tong dimintai balok-balok nanti. Kenapa kau tidak sampaikan? Makanya sampaikan Pak. Mau pahit, mau manis, mau asam, mau kecil, yang penting kau sampaikan itu. Lepas minta tanggung jawabmu. Karena dai itu menyampaikan itu bukan hanya tugasnya ulama. Dai itu menyampaikan bukan hanya tugasnya para imam, tapi seluruh umat Islam berkewajiban untuk menyampaikan dakwah itu. Sampaikan. Suami sampaikan kepada istrinya. Makna ubah-ubah itu sifatmu. Tahu? Betul? Betul? Kadatong itu istri Muhammad Rasulullah. Tapi insya Allah bukan istri di sini, istri-istri di sana ji. Amin. Mari kita menyesali. Mari kita memikirkan
persiapan-persiapan yang kita lakukan, mudah-mudahan insya Allah Allah ampuni. Jadi judulnya ceramah malam ini, keistimewaan malam Jumat. Catat itu anak-anak. Oh anak-anak, hai, main game lagi di belakang. Sebentar mau tanda tangan, tabe Ustaz, apa judulnya ceramah tak? Bilang kak main game. Itu juga dengan ceramahnya Ustaz. Judulnya ceramah malam ini, keistimewaan malam Jumat. Ini saya dicek oleh bendahara. Ustaz sampaikan judul ceramah tak supaya nak tahu ya anak-anak. Terima kasih banyak Haji Ridwan, Pak Haji Ciwang yang telah mengingatkan saya. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sekali. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Semuanya ya Rasul. Ya Habib salam alaika. Salawatullah. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.